Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada ya. Baik, pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ikatan kimia. Nah, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk molekul atau molecular shape ya. Nah, siapa yang tahu ini apa? Oke, ini adalah balon ya. Nah, balon ini bisa kita buat sebagai analogi saat kita akan mempelajari bentuk molekul. Jika ada dua balon yang ujungnya kita satukan, kita ikat, maka bentuk molekul yang terbentuk adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar A ini. Sedangkan jika memiliki tiga balon, lalu ketiganya kita ikat, ujungnya menjadi satu, maka akan terbentuk bentuknya itu seperti yang pada gambar B ini. Jika ada tiga, maka jika ada empat, maka balonnya yang kita ikat itu maka akan membentuk seperti yang pada gambar C ini ya. Nah, mudah kan? Oke. Jadi, mengapa kita harus belajar bentuk molekul? Karena bentuk molekul tiga dimensi ini sangatlah penting dalam menentukan sifat fisik dan sifat kimia molekul. Ya, ini adalah sukralosa yang gambarnya bungkusannya warna kuning, sedangkan yang warna putih ini adalah sukrosa. Kita lihat dari bentuk molekulnya, antara sukralosa dengan sukrosa ini mirip ya. Jadi sukralosa ini secara kimia bentuknya sangat mirip dengan sukrosa, karena keduanya memiliki bentuk tiga dimensi yang sama. Namun sukralosa ini telah disubstitusi oleh tiga atom Cl. Jadi ada tiga atom H yang diganti dengan atom Cl. Sehingga saat kita makan, oleh lidah sama-sama terasa manis sukralosa ini seperti gula, namun tidak dapat dicerna oleh tubuh karena bukan metabolit tubuh. Biasanya digunakan saat kita diet ya, saat berusaha mengurangi konsumsi gula. Baik, bentuk molekul dan teori Weisshauper. Nah, apa sih teori Weisshauper? Nah, ikatan kovalen, kemarin kita sudah belajar ya, ikatan kovalen itu terjadi kan pada senyawa yang molekuler ya. Nah, geometri elektron dan bentuk molekulnya ini bisa kita prediksi dengan menggunakan teori Weisshauper. Teori Weisshauper itu singkatannya dari valence shell electron pair repulsion atau tolakan pasangan elektron pada kulit terluar. Ini adalah teori yang digunakan untuk memprediksi beberapa bentuk molekul berdasarkan ide bahwa pasangan elektron valensi yang mengelilingi atom pusat itu akan saling tolak-menolak satu dengan yang lainnya. Nah, pasangan-pasangan elektron valensi yang ada di sekitar atom pusat ini akan berada pada posisi sejauh mungkin, paling jauh ya, karena itu adalah yang paling stabil, energinya yang paling kecil. Adapun urutan besarnya tolakan yang terjadi adalah yang paling besar itu adalah antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas. Selanjutnya antara pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan. Dan antara pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan. Baik, menurut teori Weisshauper, bentuk molekul itu ditentukan berdasarkan elektron-elektron valensi yang mengelilingi atom pusat. Nih, di sini dicontohkan ada CO2 yang bentuknya linear atau lurus ya. Molekul yang hanya terbentuk dari dua atom, seperti CO2 ini, mau nggak mau, ya nggak ada lagi. Itu bentuknya adalah pasti linear. Sedangkan pada SO2 dan CO2 itu terdiri dari tiga atom ya, itu atomnya kan sama-sama tiga, dan keduanya bentuk molekulnya namun berbeda karena jumlah elektron yang mengelilingi atom pusatnya itu berbeda. Kita lihat di struktur Lewis yang di bawah. Pada SO2 yang mengelilingi atom pusat ada berapa? Coba hitung. Seperti seolah tiga ya, yang ikatan rangkap itu kita hitung satu. Yang ikatan rangkap di sini yang dengan atom O sebelah kanan, lalu ada pasangan elektron bebas di atas, dan ke kiri dengan atom O-nya itu ikatan tunggal. Sehingga secara total ada tiga pasangan elektron kan. Sedangkan pada CO2 hanya ada dua, yaitu ke kiri dan ke kanan kan, yang mengelilingi atom C-nya, sehingga bentuknya yang CO2 itu linear, yang SO2 bengkok. Berikut beberapa geometri dan bentuk molekul ya. Ada tetrahedral, contohnya yang pada CH4, ada trigonal planar pada BF3, dan ada trigonal contoh lain trigonal planar pada SnCl2, namun berubah
ini kan berubah menjadi bentuk bengkok yang pada SnCl2. Mengapa? Karena ada satu buah pasangan elektronnya adalah pasangan elektron bebas. Oke, kita bahas lebih lanjut ya. Contoh di sini adalah CCl4. Ini mirip dengan CH4 tadi ya, bedanya yang terikat pada atom C-nya adalah Cl. Mengapa membentuknya seperti tetrahedral ya? Tetrahedral seperti ini, seperti piramida. Karena tadi seperti analogi yang di awal, bahwa ketika balon ada 4, lalu kita ikat, maka bentuknya secara alami, secara natural ya, itu akan membentuk tetrahedral seperti ini. Ya. Baik, kita bahas lebih lanjut. Ini ada beberapa molekul dengan rumus AB2 ya, yang atas. AB2 ini A adalah atom pusat, yang B adalah atom yang mengelilinginya. AB2 berarti yang mengelilinginya ada 2, sedangkan AB3 berarti yang mengelilinginya ada 3. Untuk AB2 bisa yang mungkin bentuknya ada 2, bentuknya ada linear, ada band. Sedangkan yang AB3 bentuk yang mungkinnya itu ada 3. Ada trigonal planar, ada trigonal piramidal, ada bentuk T. Mengapa bisa demikian? Mari kita bahas lebih lanjut. Oke, ini adalah beberapa bentuk molekul ya, yang lurus namanya linear. Kalau ada bentuknya seperti segitiga ini, datar, namanya trigonal planar, atau sering juga disebut segitiga datar. Ada tetrahedral yang tadi sudah dibahas sebelumnya, ada trigonal bipiramidal. Trigonal bipiramidal ini seperti ada 2 buah piramida segitiga yang saling ditangkupkan, jadi seolah alasnya itu ada di tengah-tengah ya. Dan oktahedral. Oktahedral itu seperti piramida segi 4 yang ada 2 lalu ditangkupkan. Di tengahnya ini adalah sisi alasnya. Di mana yang bentuk linear sudutnya 180 derajat, trigonal planar 120 derajat, tetrahedral 109,5 derajat, trigonal bipiramidal untuk yang tegak lurusnya 90 derajat, yang sisi datarnya adalah 120 derajat, dan oktahedral semuanya baik tegak lurus maupun di sisi datarnya adalah 90 derajat. Nah, ini adalah penjelasan mengapa yang tadi AB2 dengan yang AB3 ini bisa ada lebih dari satu kemungkinan bentuk ya. Ini contohnya bermula dari tetrahedral. Tetrahedral itu kan atom pusatnya dikelilingi oleh 4 pasangan elektron. Jika keempat-empatnya adalah pasangan elektron ikatan, maka yang terbentuk adalah tetrahedral. Namun, jika salah satunya, ini ceritanya yang atas ya, yang atas itu bukanlah pasangan elektron ikatan, bukan pasangan elektron ikatan, nggak ada atomnya, maka yang terbentuk adalah trigonal piramidal. Namun jika ada 2 PeB, jadi seolah hilang 2 atomnya ya, maka yang terbentuk adalah band atau bengkok. Berikut adalah jumlah domain elektron dengan bentuk molekulnya. Jika 2 linear, jika 3 trigonal planar, jika 4 tetrahedral, jika 5 trigonal bipiramidal, jika 6 oktahedral. Mengapa Bu seperti ini? Ya, ini adalah bentuk yang paling stabilnya ya, posisi yang paling terjauhnya. Jadi sesuai dengan aturan Weisshapper, jika 3, maka yang paling jauh itu posisinya adalah jika membentuk trigonal planar itu. Begitu juga untuk bentuk yang lain ya, sama. Teorinya adalah masing-masing pasangan elektron yang mengelilingi atom pusat itu ingin berada pada posisi sejauh mungkin. Baik, ini contoh NH3 ya. NH3 struktur Lewis-nya seperti ini. Lalu kita buat jaring-jaring bentuknya ya. Berdasarkan domain elektron geometrinya kan bentuknya tetrahedral. Namun karena yang atas ini tidak ada atomnya ya, karena PeB, maka di hasil akhirnya bentuk molekulnya adalah piramida trigonal piramidal ya, atau piramida segitiga. Baik, ini tabel yang menggambarkan jumlah domain beserta bentuk molekul yang mungkin ya. Untuk kasus ada berapa sih domain yang pasangan elektron ikatannya dan ada berapa yang pasangan elektron bebasnya. Jika pasangan, contohnya untuk yang 2, N2
pastilah ya, kalau 2 pasti linear, nggak ada yang lain. Kalau 3, domain elektronnya, tiga-tiganya pasangan elektron ikatan, maka terbentuk trigonal planar atau segitiga datar. Jika dari yang 3 ini 2 PEI dan 1 PEB, maka yang terbentuk adalah bengkok atau band. Untuk yang domainnya 4, jika 4-4-nya adalah PEI atau elektronnya pasangan elektron ikatan, maka terbentuk tetrahedral. Jika 3 PEI dan 1 PEB akan terbentuk trigonal piramidal. Jika ada 2 PEI dan 2 PEB, yang terbentuk adalah band atau bengkok. Ya, ini adalah contoh molekulnya ya, yang planar contohnya CO2, yang trigonal planar contohnya BF3, yang bengkok di sini contohnya NO2, yang tetrahedral contohnya CH4, trigonal piramidal contohnya NH3, dan yang bengkok contohnya H2O. Baik, kita akan bahas tentang bagaimana sih cara memprediksi bentuk molekul. Oke, ada beberapa tahap untuk agar kita bisa menentukan bentuk molekul. Yang pertama, kita kumpulkan dulu keterangan. Maksudnya, yang pertama kita gambarkan struktur Lewis dari senyawa yang ingin kita ketahui bentuk molekulnya. Di sini contohnya adalah kita ingin mencari tahu NH3 dan H2O. Ini struktur Lewis NH3 dan H2O ya. Lalu tahap kedua adalah kita hitung jumlah PEI dan PEB yang ada di sekitar atom pusatnya. Untuk NH3, PEI-nya ada 3, PEB-nya ada 1. Sedangkan H2O ada 2 PEI dan ada 2 PEB. Lalu yang ketiga, tahap yang ketiga adalah kita terapkan teori Weissheimer-nya. Ingat, teori Weissheimer itu apa? Semua pasangan elektron harus berada dengan jarak sejauh mungkin, ya. Jadi, untuk molekul amonia nanti akan membentuk trigonal piramidal, sedangkan pada molekul air akan membentuk bengkok. Nah, ya kan? Yang NH3, yang atasnya ini adalah PEB, nggak ada atomnya, sehingga membentuknya trigonal piramidal, sedangkan pada air sama-sama berawal dari domain elektronnya tetrahedral, namun karena ada 2 PEB, jadi membentuk band atau bengkok. Selanjutnya kita koreksi bentuk molekulnya. Untuk 2 molekul ini, kita pastikan bahwa semua atomnya memenuhi aturan oktet, kecuali hidrogen. Apa itu aturan oktet? Sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Baik, ini contoh soalnya. Kita diminta untuk menentukan bentuk molekul dengan menggunakan teori Weissheimer untuk O3 dan SnCl3-. Ya, oke. Tahap pertamanya tadi kita buat ya seperti apa sih struktur Lewis-nya, seperti yang ditunjukkan di sini ya. Untuk O3 seperti ini. Lalu untuk yang SnCl3-nya seperti ini. Sudah ketemu struktur Lewis-nya, lalu kita gambarkan susunan atom-atomnya seperti apa. Lalu kita hitung jumlah PEI dan PEB-nya ya. Seperti ini. Kita terapkan tahap-tahap yang tadi. Sehingga ditemukan atau kita peroleh bentuk molekul dari O3 adalah band atau bengkok, sedangkan SnCl3- bentuknya apa yo? Yang seperti ini tadi. Sama dengan NH3. Ya, betul. Adalah trigonal piramidal atau piramida segitiga ya. Selanjutnya bagaimana untuk yang ikatannya rangkap? Kalau tadi kan kita ikatan tunggal ya. Oke. Ikatan rangkap ini tadi kalau ada ikatan rangkap itu sudutnya itu berubah menjadi lebih lebar karena tolakannya itu lebih besar dibandingkan dengan yang ikatan tunggal. Di sini dicontohkan ada molekul ya, antara yang di sebelah kiri antara C dengan C-nya. Kan kalau kita lihat ini kita lihat yang C-nya dulu ya. H-nya kita abaikan dulu. Kita lihat yang C-nya. C yang di tengah ini kan sebagai atom pusat nih ya.
lalu dikelilingi oleh 3C, di mana yang 2 adalah ikatan tunggal, yang dengan C satunya lagi ikatannya rangkap. Maka tolakan antara yang rangkap dengan yang tunggal itu mesti lebih besar daripada antara yang tunggal dengan tunggal. Makanya kenapa sudutnya pun jadi lebih besar antara yang tunggal dengan rangkap dibandingkan dengan yang tunggal dengan tunggal. Oke, ini contoh aturan yang tadi ya, bahwa jika ada PEB itu kan lebih besar tolakannya, sehingga akan membuat atom yang di sebelahnya itu seolah tertekuk gitu ya, terdorong, sehingga menghasilkan sudut ikatan yang lebih kecil daripada yang seharusnya kalau dia normal, tidak kalau dia pasangan elektron ikatan gitu. Baik, ini contohnya. Untuk mempelajari contohnya kalian bisa lihat di buku ya. Baik, kita lanjut ke elektronegativitas dan efek size dari atom ya. Oke, ini adalah tabel dari elektronegativitas berdasarkan skala Pauli. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya ya di materi struktur atom dan sistem periodik ya. Oke. Ini adalah tabel tentang sudut ikatan dan panjang ikatan. Ini juga kalian bisa temukan di buku ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan, kalian kerjakan ya. Kira-kira manakah senyawa yang memiliki sudut ikatannya itu paling kecil di dalam masing-masing set senyawa yang A dibandingkan jadi ya antara OSF2, OSCl2 dan OSBr2 ya. Itu ikatannya antara S dengan halogennya ya. Sudut ikatannya kira-kira mana yang lebih kecil, yang paling kecil. Lalu yang soal yang B antara SbCl3 dengan SbBr3 dan SbI3. Sedangkan yang C pada PI3, ASI3 dan SBI3. Kalian nanti bisa menggunakan ini ya, tabel ini untuk memprediksinya kira-kira mana sih yang akan menghasilkan sudut ikatan yang paling kecil dari series A, B, dan C ini. Oke? Baik, pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.